Realkah klaim dari pabrik jangkauannya 300 km? Apakah itu hanya gimmick atau memang ya betul-betul real 300 km? Ternyata kemarin kita menguji di lapangan, jangkauan realnya hanya 230 km. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Jumpa lagi dengan saya di channel Dul Teknik. Kesempatan kali ini kita masih membahas seputar Wuling REV ya, menyambung dengan konten sebelumnya. Ini saya sedang duduk di Wuling REV yang di konten sebelumnya sudah kita bahas. Yang akan kita diskusikan kali ini adalah, realkah klaim dari pabrik jangkauannya 300 km? Apakah itu hanya gimmick atau memang ya betul-betul real 300 km? Ternyata kemarin kita menguji di lapangan, jangkauan realnya hanya 230 km. Nah, ini kan selisihnya lumayan jauh ya. Ada selisih sekitar 70 km. Tentu bagi kendaraan listrik, 70 km itu sangat berharga. Apalagi dari klaimnya 300 kok ternyata hanya 230. Nah, pada konten kali ini akan kita kupas faktor apa saja yang membuat jangkauannya tidak sesuai dengan klaim pabrik. Kemudian bagaimana tipsnya agar jangkauan mobil listrik kita bisa lebih optimal. Wuling REV itu kalau secara pabrikan klaimnya kan 300 km. Kemudian kita ketahui kapasitas baterainya 26,7 kWh. Nah, sebetulnya dari angka-angka itu bisa kita rumus. Kalau baterainya 26,7 kWh, target jangkauannya adalah 300 km, berarti konsumsi energi yang perlu dikonsumsi gaya berkendara, kaitannya dengan gaya berkendara ya, itu didesain bagaimana caranya agar konsumsinya ada di 89 Wh per kilometer. Nah, ini yang kemudian saya melihat agak ya bisa dikatakan lebay atau ya berlebihan juga enggak sih, tapi ada syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi agar bisa tercapai jangkauan 300 km. Jadi 89 ya, betul ya, 89 Wh per kilometer itu termasuk irit banget, padahal ini kan mobil. Kalau di motor saja, contoh saya menggunakan Polytron Fox R, itu konsumsinya ada sekitar 30 sampai 35 Wh per kilometer. Saya pakai gesit itu bisa sekitar 28 sampai 33 Wh per kilometer. Saya pakai misal di Winfly T3S itu bisa 25 Wh per kilometer. Kemudian pernah satu saat pakai Moge 8000 watt motornya itu bisa tembus sampai 70 Wh per kilometer. Nah, ini mobil roda 4 dan betul-betul bentuk mobil begitu ya. Kita berharap konsumsinya 89 Wh per kilometer. Nah, tentu agak sulit tapi bukan mustahil. Nah, ketika kita uji kemarin di lapangan, kita tes dengan gaya berkendara sebagaimana wajarnya mobil ya. Kecepatan ya kadang 50, kadang 70, pakai AC terus-terusan. Kemudian saya berboncengan dengan berdua begitu dengan istri. Bobot kurang lebih nggak sampai lah 150 kilo. Ternyata jangkauannya hanya didapat 230 km. Maka ini menarik nih untuk kita bahas. Oke, jadi kuncinya adalah harus sangat efisien begitu kan. Nah, efisien itu bagaimana sih? Nah, ini yang akan saya jelaskan. Jadi bisa dicapai 300 km, tetapi syarat dan ketentuannya berlaku. Nah, dari klaim 300 km itu, ternyata kan realita hanya 230 km, ada selisih 70 km. Nah, sebetulnya faktor apa saja sih yang mempengaruhi jangkauan? Ini sebetulnya di konten-konten sebelumnya sudah sering kita bahas ya. Tapi kali ini kita ulas lagi, khususnya di mobil listrik. Bukan hanya mobil listrik Wuling sih ya, sekali lagi untuk semua merek begitu ya. Yang pertama itu kaitannya adalah dengan kecepatan dan gaya berkendara. Kemudian yang kedua itu adalah bobot. Bobot maksudnya bagaimana? Antara kita nyupir sendiri dengan penumpang full itu juga tentu berbeda. Kemudian kontur jalan. Kontur jalan juga sangat berpengaruh. Antara jalanannya naik turun atau lurus atau bahkan cenderung turun, ya juga tentu berbeda. Kemudian yang terakhir yang berpengaruh terhadap jangkauan adalah tentang fitur-fiturnya. Misal ada AC. AC full dipakai atau mungkin full nggak dipakai itu juga ngefek. Atau mungkin sound system yang kita terlalu menggelegar sepanjang perjalanan itu juga berpengaruh. Walaupun kecil tapi tetap ada pengaruh. Kemudian ada sih satu lagi faktor lain tapi mungkin ini konyol ya. Misal ban kurang angin ini juga pengaruh loh. Ban kurang angin ini juga pengaruh terhadap jangkauan. Tetapi kalau kurang angin kan ya konyol ya, maksudnya
kita harus rutin ngecek lah yang namanya mobil, bukan hanya mobil listrik, mobil konvensional pun yang namanya tekanan angin ya harus selalu kita cek. Nah, berikutnya kita kupas satu-satu nih faktor-faktor tadi. Pertama, kecepatan. Untuk kecepatan, bagaimana caranya agar Wuling REV ini bisa real tembus 300 km? Itu ada triknya, yaitu sekali lagi bagaimana agar konsumsi per kilometernya adalah 89 Wh per kilometer. Itu didapati kecepatannya sekitar 40 km per jam. Maksimal banget ada di 50 km per jam. Nah, apakah logis berkendara menggunakan mobil listrik di kecepatan itu? Ya logis-logis saja kalau kita berkendaranya di dalam kota kan. Nah, sebetulnya dibilang klaim 300 km lebay ya enggak juga, karena memang ini desainnya adalah desain mobil kota kan, bukan antar kota begitu. Desain apa sih istilahnya itu, LCGC ya. Untuk jarak-jarak dekat saja di kota-kota, di dalam kota begitu. Nah, jadi kalau di jarak-jarak dekat di kota atau mungkin di daerah-daerah padat itu kecepatan 50 km per jam saya rasa sudah kencang banget tuh. Maka logis bisa dicapai 300 km, kecepatannya sekali lagi ada di bawah 50 km per jam. Atau bisalah 50 km per jam bisa, tapi tanpa AC. Nah, ada konsekuensi di situ. Dan tentunya dengan pengendara yang ya cukup berdua saja lah, tidak sampai full bawa barang penuh dan lain sebagainya. Nah, ini nyambung dengan faktor yang kedua. Faktor yang kedua yaitu bobot. Terkait bobot Wuling REV ini, mobilnya kan memang kecil ya, relatif enteng lah dibanding dengan mobil-mobil yang lain. Bentuknya juga mungil, tetapi penumpangnya full, bawa barang bawaan dan lain sebagainya, itu juga sangat berpengaruh terhadap konsumsi energinya. Hitungan bisa tembus 300 km itu kalau penumpangnya cukup maksimal 150 kilo lah kira-kira, satu penumpang, satu driver plus barang bawaan kira-kira 150 kilo itu masih realistis kalau kita masih berharap mencapai 300 km. Kemudian faktor berikutnya yaitu fiturnya saya khususkan ke AC deh, karena fitur yang lain konsumsinya nggak boros-boros amat, misal kayak audio, kemudian lampu itu nggak boros-boros amat. Tapi kalau AC itu cukup berat. Kalau AC Wuling REV ketika saya on kan, ini misal saya lagi di dalam nih, ini saya on kan, itu tembus 1,22 kW, di tegangan 122 volt, arusnya 10 ampere. Ini kadang awal-awal malah sekitar 1,5 kW. Jadi AC-nya ini sebenarnya boros banget, AC-nya Wuling REV, meskipun ruangannya kecil, itu AC-nya termasuk boros. Boros maksudnya konsumsi energinya cukup besar. Nah, jadi hidup atau tidaknya AC itu juga berdampak ke jangkauan. Gambarannya itu kurang lebih begini, antara pakai AC dan tidak pakai AC, itu bisa mendapatkan selisih jarak sekitar 40-an kilometer. Akan lumayan. Kalau misal kondisi lagi mepet, baterainya mepet, ya udah AC dimatikan saja, jalannya pelan, nah itu maka masuk. Lalu kita masuk ke bagaimana sih agar caranya betul-betul real 300 km. Kan tentu kalau kita sudah beli Wuling REV ini, tentunya yang tipe LR ya, tipe long range ya. Kalau yang short range kan beda lagi ya. Tapi ya kesimpulannya sama sih ya. Kali ini yang angka-angka yang dimunculkan tadi adalah untuk yang tipe long range. Nah, bagaimana agar bisa tembus real 300 kilometer? Oke ya, tadi sudah saya sebutkan. Yang pertama, kecepatannya itu kurang dari 50 km per jam. Kenapa kurang dari 50 km per jam? Nah, ini sedikit saya jelaskan secara teknis ya. Jadi Wuling REV ini adalah mobil listrik dengan sistem voltase terendah dibanding dengan mobil listrik yang lain. Apa hubungannya voltase dengan kecepatan ini? Jadi ada beberapa mobil listrik yang dia mau dikebut kecepatan tinggi pun tetap jangkauannya masih sama. Jadi gaya berkendaranya santai tapi kecepatan tinggi. Dibanding dengan gaya berkendara santai tapi kecepatan rendah, itu sama saja. Kalau di Wuling REV ini, gaya berkendara santai tapi kecepatan tinggi, dia akan boros banget. Tapi kalau gaya berkendara santai, masih santai ya, kemudian di kecepatan rendah, dia akan berdampak ke sangat irit. Tapi kenapa di mobil lain tidak?
Jawabannya adalah karena sistem voltasenya. Wuling REV ini menggunakan konsep 36S Live Pompat baterainya. Dia menggunakan tegangan 115 volt berarti ya. Penuh di sekitar 130-an. Kemudian power motornya 30 kW itu peaknya, puncaknya. Yang intinya voltase itu berdampak kepada efisiensi di RPM tinggi. Sedangkan kalau konsepnya 36S 115 volt 120 volt atau peak di 130 volt itu efisiensi RPM-nya ada di sekitar 4000 RPM. Nah, motor 4000 RPM kalau di mobil ini itu performnya hanya sekitar di 40 sampai 50 lah, nggak sampai 60. 40 sampai 50 km per jam. Itulah alasan kenapa kok beda ya ketika mengendarai REV di kecepatan di bawah 50, kesannya irit banget. Begitu dikencengin dikit tuh 55, 56 sampai 60 itu sudah mulai kerasa boros. Borosnya berbeda. Nah, maka disinilah menariknya. Contoh mobil listrik dengan sistem voltase yang agak tinggi kan, misal Hyundai itu pakai tegangannya 800 volt. Kemudian misal Neta, kemudian Cloud, kemudian beberapa mobil listrik yang lain BYD misal, itu rata-rata 400 volt, 360 sampai 400 volt. Tapi tertingginya ada di misal Hyundai itu 800 volt, 700 sekian sampai 800 volt. Nah, apa keuntungan bagi Hyundai kaitannya dengan yang saya jelaskan tadi? Keuntungannya adalah di RPM tertinggi Hyundai ini lebih unggul, lebih irit, lebih hemat karena dia menggunakan sistem voltase tinggi. Nah, jadi itu penjelasan teknis terkait kenapa kecepatan rendah dia sangat berdampak ke konsumsi berkendara. Nah, kemudian yang berikutnya, agar jangkauannya tadi betul-betul 300 km ya kurangi bobot isinya, apakah barang bawaan, apakah penumpang, atau mungkin penambahan fitur-fitur lain yang menambah bobot, misal dikasih space tambahan dan lain sebagainya begitu ya. Artinya bobot ini juga perlu dipertimbangkan. Kemudian berikutnya, take-nya adalah AC, penggunaan AC yang lebih efisien. Kadang kalau sekiranya tidak membutuhkan AC di kota-kota yang mungkin daerahnya sejuk, ya buka jendela, AC-nya dimatikan. Nah, itu sangat berdampak juga ke konsumsi BBM, konsumsi listriknya gitu ya. Kemudian yang berikutnya itu penggunaan mode Eco. Kenapa penggunaan mode Eco ini berdampak ke konsumsi listriknya? Ya sebenarnya sesuai judulnya ya, Eco itu kan ekonomis gitu ya. Ada Eco, Normal, Sport. Apa sih sebetulnya parameter yang berubah antara Eco, Normal, dan Sport ini? Parameter yang berbeda adalah di peak arusnya, sama ketika ditarik gas dihentak, itu kurvanya nggak langsung naik, tetapi dia landai dulu. Itu kalau mode Eco. Nah, ini akan sangat berdampak kepada konsumsi baterai. Efeknya adalah di percepatannya, jadi nggak begitu galak lah kalau bahasa orang awam itu ya, jadi kurang galak begitu ya. Nah, kemudian yang kelima, yang berdampak kepada bagaimana caranya agar bisa rel 300 km, ini sangat penting, yaitu gaya berkendara. Bukan hanya sekedar kecepatan, tetapi juga gaya berkendara. Kalau kita kecepatannya sudah pelan, tapi gaya berkendaranya nggak baik tuh gimana sih? Yang dimaksud gaya berkendara yang nggak efisien bagaimana sih? Yaitu gaya berkendara yang terlalu banyak akselerasi dan terlalu banyak deselerasi. Dikit-dikit gaspol hentak, kemudian dikit-dikit rem, gaspol rem. Nah, ini gaya berkendara yang tidak efisien. Maka bagaimana caranya? Ya dinikmati saja, karena ini mobil listrik. Kalau mobil konvensional, mobil mesin pembakar sistem ICE gitu ya, itu kan ada getaran mesin ya, ada RPM, kita nginjek gas itu kerasa tuh getaran mesin. Oh, ini mesinnya sudah teriak-teriak begitu. Nah, kalau mobil listrik kita bejek maksimal, arusnya puncak, arus itu nggak bersuara gitu. Kita nggak mendengar suara arus. Wah, ini teriak-teriak nih arusnya gitu kan. Nah, maka menentukan mode Eco itu juga penting, memilih gaya berkendara agar tidak terseringan gaspol rem itu juga
penting. Meskipun sudah ada regenerative braking, tetapi tentu regenerative braking yang dihasilkan juga prosentasenya tidak sebesar kalau dibandingkan kita menghabiskan energi untuk ngegasnya gitu lah. Ngegas 1 kilowatt mungkin ngegas dapat 1 kWh, regenerative braking mungkin cuma dapat 0,05 kilowatt hours misal. Nah, kan tetap nggak efisien. Oke, jadi kesimpulannya bagaimana teman-teman? Apakah kita masih bisa menilai bahwa Wuling Air EV klaim 300 km itu bohong? Ya, saya tidak memperhatikan betul iklannya ya. Tulisan 300 km itu ada tanda bintangnya enggak itu? Syarat dan ketentuan berlaku begitu ya. Tapi kita sebagai pengguna juga harus bijak. Kita simpulkan sendiri deh. Jadi 300 km itu bisa betul-betul terjangkau dengan catatan apa? Gaya berkendaranya santai, kecepatannya di bawah 50 km per jam, penggunaan AC secukupnya, seperlunya. Kemudian apa tadi ya, kontur jalan dengan asumsi datar lah ya. Kemudian bobot pengendaranya juga tidak over. Nah, kemudian selebihnya ya udah kita rasakan lah sensasi berkendara menggunakan mobil listrik ini. Nah, termasuk ya dengan berbagai macam dinamika yang ada gitu ya. Nah, kemudian mungkin kalau teman-teman ada pengalaman lain gitu ya yang terkait Wuling Air EV ini, boleh deh sampaikan di kolom komentar. Ada pengalaman lain apa atau mungkin hitung-hitungan yang berbeda, boleh kita diskusi di kolom komentar. Kurang lebih itu konten singkat kali ini. Teman-teman mungkin ada pertanyaan sekitar Wuling juga boleh bukan terkait Wulingnya ya, terkait teknisnya. Saya bukan sales Wuling gitu ya. Itu boleh disampaikan di kolom komentar. Mohon maaf jika ada salah, tentu banyak salah karena saya hanya sebagai manusia biasa dan tujuan konten ini sekedar untuk mengedukasi, bukan mempromosikan barang. Saya tidak fanatik terhadap merek. Kita berharap bahwa ekosistem kendaraan listrik di Indonesia semakin membaik, didukung dengan produk-produk yang semakin berkualitas. Dari saya sekian, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman yang tertarik untuk belajar lebih dalam terkait kendaraan listrik, kami sediakan program pelatihan yang sangat cocok untuk teknisi, guru SMK, dosen, ataupun pengusaha di bidang kendaraan listrik. Info lebih detail silakan kontak admin atau bisa datang langsung ke workshop kami, Eklon Solusi Energi.